Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijjah wa hatta anhum bin sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum samusul ma'rifati ra'al muhaddaratuha munkashifah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, pengatur dan pencipta alam semesta, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada kali ini. Salawat dan salam kita mohonkan semoga Allah sampaikan pahalanya kepada junjungan umat Islam yang telah membawa matahari pengetahuan untuk menghapuskan awan kebodohan di muka bumi ini. Perkenalkan, nama saya Miss Nentis dengan NIM 2011010059. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kitabatur Rasail pada mata kuliah Maharatul Kitabah. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian surat. Ar-Rasail menurut bahasa adalah jamak dari risalah, dan risalah adalah masdar dari rasila yarsalu raslan risalatan, yaitu mengirim sebagian mereka kepada sebagian yang lain akan utusan atau pesan. Surat menurut istilah ialah sesuatu yang menulis seseorang kepada temannya atau keluarganya. Surat di dalam kamus bahasa Arab sebagai apa yang ditulis pengirim di atas kertas dalam artian berita dan informasi berupa surat. B. Fungsi surat. Surat juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya surat sebagai sarana berkomunikasi, surat sebagai wakil dari pembuat surat yang membawa pesan kepada penerima surat. Yang ketiga, surat sebagai sumber data yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau keterangan untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, surat sebagai bahan bukti karena bentuknya tertulis dan dapat disimpan. Yang kelima, surat sebagai pengingat aktivitas yang dilakukan pada waktu sebelumnya. Yang keenam, surat sebagai pengikat pihak-pihak dengan kekuatan hukum dari dalam surat perjanjian. Yang ketujuh, surat sebagai jaminan seperti dalam surat jalan untuk karyawan atau pekerja lapangan, berguna untuk menjamin keamanannya selama dalam perjalanan. Yang kedelapan, surat sebagai alat promosi perusahaan atau lembaga yang mengirim surat. C. Unsur-unsur surat. A. Pengirim. B. Teks surat, yaitu subjek yang akan dikirim. Teks surat meliputi yang pertama, al-istifah, yaitu awal dari surat yang berisi nama penerima dan basmalah atau tahmid atau ucapan damai sebagai awal dari pesan. Yang kedua, tujuan. Tujuan ini adalah isi surat yang dapat terdiri dari pujian, permintaan maaf, ucapan selamat, belasungkawa, duka, dan lain-lain. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan itu ditempatkan di akhir surat, baik dalam bentuk permohonan kepada penerima atau ayat puisi. Yang C, penerima, yaitu orang yang menerima surat dari pengirim, dan itu harus diperhitungkan selama menulis surat untuk menunjukkan rasa hormat kepada penerima dengan menyatakan jabatannya atau pekerjaannya, posisi sosialnya, dan surat tersebut harus kompatibel dengan menerima segala hal dengan menerima dalam hal status sosial, kemampuan mental, dan tingkat kognitif. D. Jenis-jenis surat. Jenis surat ada 3. Yang pertama, surat diwaniyah. Surat diwaniyah itu disebut surat politik atau surat resmi. Surat ini berkaitan dengan urusan administrasi. Yang B, surat persaudaraan, yaitu surat yang menunjukkan emosi orang seperti ketakutan, cinta, harapan, selamat, belasungkawa, dan lain-lain. C. Surat sastra, yaitu pesan yang membahas topik tertentu yang disebut esai. Demikianlah hasil makalah saya pada hari ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.